Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera, salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat dimanapun berada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia mendukung, mensupport channel ini. Semoga dengan kebaikan sahabat-sahabat semua, kami selalu mendoakan yang terbaik kepada sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan sahabat-sahabat semua. Selawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya konten ini atau channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan untuk kita semua, tali persatuan, sehingga bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Baik sahabat-sahabat semua, pada konten kali ini, pada pembahasan kali ini, setelah kami menyimak, memantau dan memperhatikan, ketika sahabat-sahabat semua menilai apa isi dari konten-konten yang kami buat. Nah, tentunya mungkin ada sahabat-sahabat yang bertanya, kenapa yang dibahas selalu tidak terlepas dari 4 kekuatan besar yang dimiliki oleh manusia, yaitu hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kenapa tidak membahas yang lain? Nah, sahabat-sahabat semua, kenapa kami tidak membahas ilmu? Berbicara mengenai ilmu itu mengandung makna yang sangat luas. Artinya berarti kita masih banyak kekurangan. Yang dikhawatirkan ketika membahas ilmu, di sana ada syayatin, di sana ada ego. Nah, supaya bisa meredam itu semua, maka kami membahas tentang manusia seperti yang dibawa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Sadruddin ini. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kenapa kami tidak masuk ke ranah ilmu? Karena ketika berbicara ilmu, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah secara makro. Artinya kami merasakan banyak kekurangan dan tidak pantas untuk kami menyampaikan suatu keilmuan yang kami sadari, yang kami meyakini bahwa sahabat-sahabat semua lebih banyak pemahamannya, lebih banyak tentang pengalaman, khususnya perjalanan spiritual. Namun di sini hanya bertukar pikiran. Kami hanya memberikan ilmu pengetahuan saja. Adapun untuk ilmu spiritual, kami pun masih belajar sama-sama. Nah, untuk ilmu pengetahuan di sini kami sifatnya sharing. Karena ilmu pengetahuan dapat dari pengalaman, belajar, penelitian, dan lain sebagainya. Sehingga kami di sini bisa lebih membuka diri untuk saling bertukar pikiran, untuk saling memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang sahabat-sahabat semua. Nah, kenapa yang dibahas adalah empat kekuatan besar? Karena manusia tidak terlepas dari 4 kekuatan besar, sahabat-sahabatnya. Karena ketika berbicara manusia dengan manusia itu akan nyambung. Karena apa? Karena mempunyai hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika kita berbicara dengan hati, maka akan dirasakan. Ketika berbicara dengan pemikiran, maka akan dirasakan. Begitupun dengan tingkah laku, ucapan, atau perbuatan. Begitupun dengan ucapan atau perbuatan, itu bisa dirasakan. Karena apa? Karena kita semua manusia. Karena manusia sejatinya mempunyai rasa. Nah, setelah mempunyai rasa, pasti mempunyai rumasa. Setelah mempunyai rumasa, berarti mempunyai perasaan.
Karena kalau berbicara manusia, pada intinya sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak dibeda-bedakan. Semua sama. Semua diberikan fasilitas. Semua diberikan amanah untuk digunakan untuk menjadikan senjata dan kekuatan untuk kita manusia. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kami memahami, kami menyadari mayoritas negara ini, bangsa ini adalah mayoritas orang muslim. Dari mulai para pejabat, para penguasa atau para pengusaha, dari mulai pengusaha ekonomi rendah sampai ke tingkat ekonomi tertinggi. Ada juga dari mulai para ulama, para kiai. Tentunya jika membahas ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan, kita bisa belajar dimanapun itu. Dan ketika kita belajar ilmu spiritual maupun ilmu agama, dan itu memang ada tempatnya dan ada gurunya. Nah, yang kami bahas, yang kami bawa di konten ini adalah tentang manusianya. Kami tidak masuk ke ranah keilmuannya, kami tidak masuk ke ranah detail, pangkat, jabatan, atau apapun itu. Kami masuk ke manusia. Karena apa? Manusia dan manusia akan nyambung. Begitu yang disampaikan oleh anak batin. Ketika hatinya terbuka dan pemikirannya terbuka. Nah, karena apa? Karena manusia yang bisa mengendalikan semuanya. Ilmu bisa dikendalikan oleh manusia. Karena apa? Karena ilmu bisa dikendalikan oleh manusia. Seperti kita diberikan satu golok, kita diberikan golok. Tentunya kita yang mempunyai kendali mau digunakan apa golok tersebut. Begitupun kita memegang, dikasih pisau. Nah, dibuat apa pisau ini? Dari sini kita diberikan akal. Akal itu untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Itulah akal. Nah, celakalah bagi orang-orang yang tidak berpikir ketika ia tidak mau menerima kebenaran. Pada hakikatnya dia menyadari, namun manusia tersebut menutup diri. Nah, ini sudah dinaskan dalam Al-Quran, sahabat-sahabat semua. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa mereka mempunyai hati, mereka mempunyai telinga, namun tidak mendengar. Mereka mempunyai mata, namun tidak bisa melihat. Mereka mempunyai lisan, namun tidak bisa berbicara. Maksud dari ayat tersebut, sahabat-sahabat semua, manusia tersebut menutup diri. Bukan berarti dia tidak bisa mendengar, bukan berarti dia tidak bisa melihat, bukan berarti bukan berarti manusia tersebut tidak bisa bicara. Namun penjelasan dari ayat tersebut bahwa matanya dibutakan untuk melihat kebaikan, matanya dibutakan untuk melihat kebenaran, telinganya ditulikan untuk mendengar kebenaran, mulutnya dibisukan sehingga dia tidak bisa berbicara tentang kebenaran. Nah, itulah isi dari kandungan. Nah, itu yang dimaksud dari ayat tersebut. Sehingga tidak akan rubah suatu perkara, kembali lagi kepada manusia. Nah, tentunya sahabat-sahabat sini, tujuan kami membahas channel ini atau konten ini supaya kita bisa membuka hati kita, membuka pemikiran kita, supaya akal kita digunakan
untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jika memang ada pembahasan konten kami ada kesalahan, kami akan sangat terbuka, kami akan sangat welcome, dan kami menerima ketika memang kami dinasihati. Dan kami pun karena sifatnya masih belajar, sehingga kami selalu terus belajar jadi manusia yang lebih baik sahabat-sahabat. Dan itulah kenapa Allah memberikan akal kepada kita manusia, ya karena untuk bisa menilai dan memilih mana yang baik dan mana yang salah. Semua panca indera yang dimiliki oleh kita adalah untuk menerima kebenaran. Nah, jika semua tertutup, kita yang mengendalikannya sengaja menutup diri, maka akan sulit, maka pintu hidayah akan sulit. Nah, sebelum terlambat, ayo kita sama-sama membenahi diri, belajar, sama-sama kita belajar untuk menyelaraskan hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga manusia dan manusia akan nyambung, sehingga tidak ada kesempatan ego, tidak ada kesempatan hawa nafsu untuk menguasai diri kita, karena kita yang bisa mengendalikan semua itu. Karena hawa nafsu, ego itu bisa menyerang hati, bisa menyerang pemikiran, bisa menyerang ucapan dan perbuatan, sehingga kita merasakan sehingga kita bisa merasakan sehingga kita bisa merasakan dari mana sumber itu berasal. Apakah dari hati yang bersih atau dari pemikiran yang jernih, karena di sana ada wawasan, ada ilmu pengetahuan, atau mungkin ada ego di sini. Nah, ketika yang keluar ego, maka itu nggak akan nyambung. Coba sahabat-sahabat bisa merasakan ketika berbicara, yang diutamakannya ego. Sahabat bisa merasakan, kami pun bisa merasakan, meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Nah, kalau di dalam diri kami ada kesalahan, ya mungkin ada kekhilafan, atau mungkin ada ego, mungkin ada apa, atau mungkin ego menguasai kami. Kami sangat welcome untuk menerima teguran. Kami sangat welcome untuk menerima kritik dan saran, sehingga kami bisa belajar menjadi lebih baik sahabat-sahabat semua. Nah, tentunya kami berusaha supaya apa? Supaya telinga ini, mata ini, mulut ini bisa menerima kebenaran. Telinga bisa menerima kebenaran apa yang orang-orang sampaikan. Mata ini bisa melihat kebenaran apa yang dilakukan oleh orang-orang tentang kebenaran. Mulut ini bisa berbicara tentang kebenaran, karena di ayat sampaikanlah, meskipun itu hanya satu ayat. Artinya di sini salamatun insan di lisan. Ada yang selamat di dunia, ada yang selamat di akhirat. Ada yang selamat di dunia dan akhirat. Nah, tergantung lisan ini, tergantung lisannya. Jadi semua pengendali itu adalah diri kita manusia. Nah, ketika kita bisa mengendalikan, berarti ilmu yang kita miliki bisa kita kendalikan. Karena apa? Karena kita sudah dipercaya. Karena apa? Karena kita bisa mengendalikan apa yang sudah dititipkan. Karena kita bisa menjaga apa yang sudah dititipkan. Seperti itu sahabat-sahabat semua, ya. Kita di konten ini kita tidak membahas selain daripada manusia yang kita bahas. Karena apa? Karena manusia dan manusia akan nyambung, cuma satu. Di sana ada ego, di sana ada syayatin, di sana ada hawa nafsu. Nah, ini tugas kita sama-sama. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat ketika terjadinya perang Badar pada saat itu, wahai Rasulullah, apakah ada perang yang lebih dahsyat daripada ini? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada perang akhir zaman, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mungkin sahabat-sahabat juga pernah mendengar hadis tersebut, bahwa di akhir zaman itu perang yang paling dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu. Nah,
berbicara manusia berarti berbicara memerangi hawa nafsu, karena kita semua manusia difasilitasi sama, karena kita semua manusia mempunyai hawa nafsu sama, mempunyai ego sama, tergantung oleh pengendalinya, tergantung oleh diri kitanya, ruh ini tergantung oleh asmanya, tergantung oleh pengendalinya. Yang mana yang mau kita buka? Apakah hati? Apakah pemikiran? Apakah ego? Yang mana? Apakah hawa nafsu? Yang mana? Yang mau kita buka? Ayo. Kan kita punya rasa, punya rumasa dan perasaan. Kan kita bisa merasakan. Ini yang keluar yang mana nih? Kalau HP ini kita pakai aplikasi apa? Mau pakai WhatsApp atau mau pakai Instagram atau Facebook atau hal yang lainnya. Begitupun di dalam tubuh kita mau pakai mana? Kita mau pakai hati yang bersih atau mau pakai pemikiran yang jernih atau mau pakai hawa nafsu, ego. Nah, menurut kami ketika kita mengedepankan ego, maka yang tadi sesuai dengan ayat yang kami sampaikan di Quran surat Al-Baqarah, sumum bukum umyun layar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Artinya tertutup menerima kebenaran, sahabat-sahabat semua. Dan itu dikatakan bahwa ketika hati tertutup, karunia di sana tidak ada pintu tobat kecuali manusia sendiri yang mau berubah, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita terhindar, mudah-mudahan kita bukan orang-orang, mudah-mudahan kita bukan termasuk manusia-manusia yang dibekukan hati, dibekukan pemikiran, telinga, mulut. Bukan. Mudah-mudahan kita ada di jalan yang benar. Ayo kita sama-sama belajar. Kami pun masih belajar menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang taat serta patuh terhadap ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, serta berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh kepada pedoman-pedoman atau ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat semua, itu saja mungkin pembahasan di konten kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk kami sebagai tim seperjuangan, sebagai tim di channel Anak yang Hilang. Tentunya juga sahabat-sahabat semua, kami selalu mendoakan semoga kebaikan selalu menyelimuti, selalu merahmati sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat semua sudah menonton, menyimak video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi, berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kami akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.